Baik, selamat siang saudara-saudara sekalian. Selamat datang di kelas mikropaleontologi dan biostratigrafi, suatu mata kuliah dari Prodi Teknik Geologi dengan kode mata kuliah GL3061. Mata kuliah ini dahulu disebut sebagai mikropaleontologi lanjut. Kenapa lanjut? Karena syarat dari mata kuliah ini adalah bahwa mahasiswa yang mengambil mata kuliah mikropaleontologi dan biostratigrafi harus sudah mengambil mata kuliah mikropaleontologi. Baik, kita lanjutkan dengan silabus mata kuliah ini, bahwa mata kuliah ini memahami prinsip-prinsip biostratigrafi dengan baik. Kemudian peserta diharuskan dapat mengenal spesies-spesies penting pada foraminifera, planktonik maupun bentik, ataupun mikrofosil lainnya, nanoplankton dan polen, yang diberikan sebagai alternatif lain yang bisa digunakan dalam analisis biostratigrafi. Kenapa demikian? Karena nanoplankton maupun polen itu sendiri, itu sebenarnya ada mata kuliah khusus yang membahas tentang pengenalan nanoplankton maupun pengenalan polen secara khusus. Kemudian yang ketiga, penggunaan fosil-fosil tersebut untuk kepentingan biostratigrafi secara benar. Ya. Nah, mata kuliah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian 1, yaitu kita mereview kembali kuliah-kuliah mikropaleontologi yang telah lalu. Ya. Kenapa harus kita review? Karena kebanyakan saudara mengambil mata kuliah mikropaleontologi 1 tahun atau 1 semester setelah ini dan kebanyakan sudah lupa. Kemudian yang kedua, kita akan mengenali spesies-spesies penting dari foraminifera terutama, kemudian nano dan polen yang ini nanti akan diberikan oleh asisten saudara. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan dari pengenalan spesies-spesies foraminifera tersebut ya di dalam biostratigrafi. Baik, kita lanjutkan dengan mata kuliah yang berhubungan dengan mata kuliah ini. Yang pertama adalah mata kuliah paleontologi. Tentu saja mata kuliah ini sudah saudara ambil semua ya, karena dia mata kuliah pada tingkat 2 yang lalu. Kemudian mata kuliah mikropaleontologi umum ya. Kemudian ada juga mata kuliah mikropaleontologi terapan. Ada juga mata kuliah palinologi yang membahas khusus tentang spora dan polen ya. Dan kelima adalah mata kuliah nanoplankton yang khusus membahas tentang organisme paling kecil di dunia yaitu nanoplankton. Kalau kita melihat gambar ini, maka kita bisa melihat apa yang menjadi topik bahasan kita. Yaitu adalah mikrofosil. Kalau kita melihat gambar yang ketiga ini, 3 gambar ini, maka kita tahu yang mana mikrofosil. Silahkan saudara tentukan sendiri yang mana mikrofosil tersebut. Apakah brittle star, pollen grain, atau mosquito in amber? Kira-kira yang mana? Ya, ini pertanyaan supaya saudara bisa jawab. Kemudian yang kedua, apa sih yang disebut dengan fosil? Ya. Jadi fosil itu adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral yang terakumulasi dalam sedimen, baik yang mengalami pengawetan secara menyeluruh, sebagian atau hanya jejaknya saja. Terdapat beberapa syarat terjadinya pemfosilan, yaitu antara lain, organisme mempunyai bagian tubuh yang keras. Kemudian dia mengalami pengawetan, dia terbebas dari bakteri pembusuk, kemudian terjadi secara alamiah, bukan dibuat oleh manusia, kemudian mengandung kadar oksigen dalam jumlah yang sedikit, dan umurnya lebih dari 10.000 tahun lalu. Baik, sekarang kita coba melihat apa yang dimaksud dengan
mikrofosil tersebut. Ya, kalau kita melihat ini adalah sebuah batang jarum atau lubang jarum, jarum tepatnya, maka yang disebut dengan mikrofosil itu kira-kira ukurannya seukuran dengan lubang jarum tersebut. Kalau saudara lihat di sini, maka ini ada bagian yang kita sebut sebagai mikrofosil, itu kira-kira sebesar lubang jarum ini. Nah, kalau kita perbesar, ternyata mikrofosil yang sebesar lubang jarum ini, itu kalau diperbesar kembali, maka terlihatlah pori-pori yang banyak menyelingkupi dari mikrofosil tersebut. Dan kalau kita perbesar kembali, maka di dalam pori-pori tersebut atau di dalam lubang dari mikrofosil itu, kita akan jumpai adanya organisme yang mempunyai bentuk yang teratur seperti ini. Nah, organisme yang teratur seperti inilah yang kita sebut sebagai mikrofosil. Baik, kalau kita lanjutkan dengan gambar berikut ini, maka kita bisa lihat beberapa fosil yang membedakan dengan yang namanya mikrofosil. Baik, fosil yang pertama amonit. Menurut saudara ini mikrofosil atau bukan? Ya. Kemudian juga ada artefak, merupakan batuan atau peninggalan manusia purba zaman dulu. Ada juga tengkorak manusia. Ya. Semuanya bisa kita lihat dengan mata biasa. Ini kita sebut sebagai fosil atau makrofosil. Demikian juga amber, ya, mosquito di dalam getah ini, ataupun brittle star. Ya. Brittle star seperti ini semuanya bisa dilihat dengan mata. Tetapi pollen grain yang kita lihat sekarang ini bisa dilihat dengan mata, tetapi ini sebenarnya adalah perbesaran dari sekian ratus kali dari ukuran awalnya. Ya, ini tidak bisa dilihat dengan mata, tapi hanya bisa dilihat dengan perbesaran yang tinggi melalui mikroskop dan sebagainya. Inilah yang kita sebut sebagai mikrofosil. Nah, ini adalah jenis-jenis mikrofosil yang akan kita jumpai di dalam mikroskop, di bawah mikroskop kita. Ya, ada yang kita sebut sebagai konodon, ada foraminifera, ada pollen, ada radiolaria, ada ini adalah radiolaria dan kemudian diatom. Ya, ini adalah diatom. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, maka mikrofosil yang kecil itu kita bisa melihat dalam ukuran yang lebih besar dan kita bisa mengenali nama-nama spesiesnya melalui beberapa ciri dari organisme tersebut. Ya, ini adalah pollen dan dinoflagellata. Kemudian kalau kita melihat gambar yang ini, maka ini merupakan mikroorganisme yang kita sebut sebagai ostracods, ya. Jadi bentuknya seperti kacang, kulit kacang, tapi ukurannya sangat kecil sekali, ya. Hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Ini kita sebut sebagai ostracoda. Sedangkan bentuk-bentuk yang seperti batang hidung maupun seperti melingkar demikian, ini kita sebut sebagai radiolaria. Dan bentuk-bentuk yang berbentuk demikian ini kita sebut sebagai diatom. Ada lagi mikrofosil yang banyak kita jumpai di negara asing, ya, yang kita sebut sebagai konodon dan juga foraminifera besar. Ini adalah sayatan foraminifera besar. Mikrofosil yang lain yang sangat kita kenal adalah foraminifera. Ada bentuk-bentuk foraminifera yang aerodinamik yang kita sebut sebagai foraminifera plankton atau planktonic foraminifera.
Dan ada juga foraminifera yang bentuknya sangat tidak aerodinamik, tetapi dia berbentuk lonjong-lonjong seperti ini, yang menunjukkan cara hidupnya yang menancapkan dirinya ke dasar sedimen. Ini adalah satu foraminifera jenis bentonik. Foraminifera planktonik maupun bentonik itu kita bedakan berdasarkan ciri dari hidupnya. Selanjutnya kita bisa melihat apa yang disebut sebagai mikroorganisme terkecil di dunia. Kalau ini adalah suatu cangkang foraminifera, maka kita bisa dapatkan lubang-lubang pori ataupun apertur yang ada di dalam foraminifera tersebut. Ternyata di dalam pori maupun lubang-lubang apertur itu, kita bisa jumpai adanya bentuk-bentuk yang sangat teratur seperti ini, dan inilah yang kita sebut sebagai bentuk-bentuk mikroorganisme yang kita namakan sebagai nanoplankton. Ternyata nanoplankton itu juga mempunyai bentuk-bentuk yang indah, yang kalau kita perbesar, dia akan menunjukkan gambar-gambar yang sangat menarik seperti ini.